Nah, untuk keuntungan utamanya yang ketiga itu cepat, mempersingkat waktu pengerjaan mastering bagi pemula atau produser yang butuh hasil instan dengan kualitas profesional. Untuk lihat tulisan dalam bahasa Indonesia berarti klik kanan di sini dan pilih translate to Indonesia. Dan dia akan langsung otomatis samakan mixingnya teman-teman, mulai dari audio sampai ke musik teman-teman. Jadi kita akan tunggu dan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Kita coba. Tapi siapa yang benar-benar rasakan? Ya, ini originalnya teman-teman, tapi ini yang sudah di mixing, disesuaikan dengan mixing dari audio atau lagunya Justin Aldrin teman-teman. Tinggal klik maceret ke apa nih ya, pokoknya ini sudah kita jalankan. Tas tanah sendiri, seolah tamu di rumah yang diberi janji. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Meocity Beat. Kali ini kita akan belajar terkait dengan cara penginstalan daripada software mastering 2.0 teman-teman. Ini software atau situs, bisa dibilang situs web begitu, semacam situs web ya, tapi ada perantaranya untuk menjalankan situs ini teman-teman. Jadi kita akan menggunakan Docker teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan langsung saja kunjungi situsnya untuk mendownload dan menginstal serta mengikuti langkah-langkah penginstalannya teman-teman. Jadi langsung saja kita buka software browsernya teman-teman. Ya di sini software browsernya saya gunakan Microsoft Engine ya teman-teman. Dari teman-teman mau gunakan Google atau Chrome ataupun Opera juga Firefox ya teman-teman. Jadi teman-teman gunakan sesuai dengan apa yang teman-teman punya di situ. Baik teman-teman, di sini setelah buka Microsoft Engine-nya atau Google ataupun Chrome-nya teman-teman, atau Firefox ataupun Opera-nya teman-teman, kita klik di sini yang namanya GitHub teman-teman. GitHub ya teman-teman, GitHub. Oke, GitHub kita klik. Nih GitHub ya teman-teman. Setelah itu dia akan muncul ini dan kita pilih yang https://github.com. Nah, kita klik kiri di sini satu kali dan kita akan dibawa ke tampilan situs GitHub-nya teman-teman. Jadi setelah kita masuk di sini teman-teman, kita klik di sini dan kita tulis yang namanya mastering teman-teman. Tulis mat Mastering. Oke. Matchering, Mastering teman-teman. Tulis saja begini lalu enter teman-teman. Setelah enter teman-teman, kita pilih yang paling atas ini yang ada tertulis Sergey garing Mastering. Nah, terus open source audio matching and mastering. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik kiri satu kali di situ dan kita akan dibawa ke redeem untuk baca depo data-datanya di dalam. Jadi kita akan install ini teman-teman, mastering 2.0. Kita gulur saja ke bawah, sampai kita pilih yang Windows teman-teman. Bagian sini teman-teman pilih sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Di sini saya gunakan sistem operasi Windows. Jadi teman-teman, saya gunakan sistem operasi Windows. Saya pilih yang Windows. Bagi teman-teman pengguna MacOS bisa pilih yang MacOS. Bagi yang Linux bisa pilih yang Linux. Di sini saya gunakan Windows 11. Jadi saya pilih yang Windows teman-teman. Nah, kita klik di sini Windows. Nah, setelah kita klik di sini teman-teman, sebelum kita menginstal teman-teman, kita akan menonaktifkan Windows security-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik kanan di taskbar sini, lalu kita pilih taskbar setting. Kita tulis di sini virus teman-teman. Virus, dan kita masuk ke sini. Kita pilih virus centered protection yang tadi. Setelah itu kita masuk ke sini. Dari sini teman-teman kita pilih yang virus centered protection setting. Nah, untuk masuk ke submenu ini kita pilih link manage settings ini, manage settings. Nah, kita klik kiri di sini satu kali. Sesudah itu teman-teman kita nonaktifkan semua ini teman-teman.
Nah, kita nonaktifkan ini terlebih dahulu. Setelah ini semua ternonaktif, kita minimize karena sebentar usai penginstalan teman-teman kita akan mengaktifkannya kembali teman-teman. Sebelum install ini teman-teman, saya perlu kasih tahu seputar spesifikasi laptop atau PC yang perlu digunakan ya teman-teman. Kita akan langsung saja cek di game ini teman-teman. Kita masuk ke, kita tambahkan tab baru, ini ada new tab, tambahkan tab baru di sini dan kita cari di sini game ini teman-teman. Game ini kita tanya spesifikasi PC atau laptop yang mendukung untuk menginstal Machine 2 ini teman-teman. Kita minta informasi spesifikasi laptop ke game ini teman-teman. Nah, setelah tulis game ini kita pilih google.com game ini ya. Oke, sudah masuk teman-teman. Kita tulis di sini, tapi saya sudah tulis tadi, jadi di sini ya spesifikasinya ada nih. Untuk install ini Machine 2.0 ini membutuhkan spesifikasi laptop minimal. Nah, ini saya ada tanya minimalnya laptop seperti apa. Jadi laptop dengan spesifikasi ini bisa menjalankan mastering, namun proses mastering satu lagu mungkin memakan waktu beberapa menit. Jadi ini minimal teman-teman. Kalau ini yang direkomendasikan. Jadi minimalnya itu sistem operasi Windows-nya itu bisa Windows 10, bisa Windows 11 dan juga 64 bit ya, bukan yang 32 bit teman-teman. Terus MacOS dan Linux teman-teman. Terus untuk prosesor atau CPU-nya teman-teman, kita pilih yang dual core atau contohnya seperti Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3 generasi lama ya teman-teman. Yang AMD Ryzen 3 generasi lama. Terus RAM-nya 4 GB ya teman-teman, 4 GB. Jadi di sini dia bilang ini batas paling bawah karena file audio akan dimuat ke memori. Jadi ini batas paling bawah, RAM 4 GB itu batas paling bawah ya. Kalau RAM 2 GB teman-teman jangan coba-coba untuk install teman-teman. Oke teman-teman, penyimpanan ruangannya minimal 2 GB ya teman-teman, kosongnya 2 GB itu minimalnya. Untuk instalasi Docker atau Python dan file audio sementara teman-teman. Tapi di sini ada juga yang dia rekomendasikan, yaitu spesifikasi rekomendasi yang lancar teman-teman. Ini yang lancar ini dia bilang jika Anda ingin memproses album atau lagu berdurasi panjang tanpa menunggu lama. Nah, ini tanpa menunggu lama ya. Kalau yang di atas ini masih lemot, bisa dibilang lambat-lambat begitu, loadingnya agak lama begitu. Kalau yang ini dia agak lancar. Ya begitu, sesuai dengan informasi yang dikasih tahu daripada game ini nih teman-teman. Jadi di sini di dalamnya untuk prosesornya atau CPU-nya itu quad core teman-teman. Di sini dia bilang quad core atau lebih tinggi. Contohnya seperti Intel Core i5 atau Intel Core i7 teman-teman. Jadi Intel Core i5 atau i7 atau AMD Ryzen 5 ke atas teman-teman. AMD Ryzen 5 untuk prosesornya atau CPU-nya teman-teman. Untuk RAM-nya 8 GB ke atas atau 16 GB ya teman-teman. Di sini dia bilang yang besar sangat membantu saat memproses file audio dengan sample rate tinggi ya teman-teman. Jadi ini lebih bagus, RAM 8 GB ke atas untuk spesifikasi yang direkomendasikan. Terus penyimpanannya lebih baik pakai SSD. Di sini dari game ini katanya dibilang harus pakai SSD. Sangat disarankan dibanding hard disk teman-teman. HDD ini hard disk agar proses baca tulis file audio jauh lebih cepat. Katanya di sini dia bilang agar proses baca tulis file audionya lebih cepat ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk install Machine 2.0 ini teman-teman. Jadi yang direkomendasikan itu seperti yang tadi sudah dibacakan, yang di minimalnya bisa berjalan itu seperti ini, RAM-nya 4 GB dan lain sebagainya teman-temannya. Kalau yang direkomendasikan RAM-nya 8 GB ke atas teman-teman. Jadi ini ada hal penting yang harus diperhatikan juga. Katanya di sini Machine 2.0 bukan sekadar aplikasi biasa yang tinggal klik. Ada dua cara utama untuk menginstalnya yang juga mempengaruhi beban laptop. Jadi ini dia mempengaruhi beban laptop juga ya teman-teman. Dan yang pertama, cara instalasi yang pertama paling disarankan itu via Docker teman-teman.
ini dia sarankan via Docker. Anda harus menginstal Docker desktop. Docker sendiri membutuhkan laptop yang mendukung virtualisasi atau biasanya diaktifkan di BIOS. Jadi untuk virtualisasi ini biasanya diaktifkan di BIOS ya teman-teman. Dan sebentar baru kita akan lihat sama-sama. Dan disarankan memiliki RAM minimal 8 GB karena Docker cukup memakan sumber daya sistem. Nah, jadi RAM-nya diminta 8 GB ke atas karena Docker cukup memakan sumber daya sistem. Bukan hanya cuma masteringnya, tapi Docker juga memakan sumber daya sistemnya lebih besar ya teman-teman. Terus yang kedua via Python ya teman-teman, atau pipe. Jika laptop Anda speknya pas-pasan, menjalankan lewat Python langsung tanpa Docker biasanya lebih ringan. Anda perlu menginstal Python 3.7 tambah dan FFmpeg. Tips: jika Anda menggunakan laptop dengan spesifikasi rendah, pastikan tidak mengubah aplikasi berat lain seperti Chrome dengan banyak tab atau aplikasi desain saat proses mastering sedang berjalan agar tidak terjadi crash pada memori. Jadi teman-teman, ini tipsnya supaya tidak terjadi crash atau lemot dan lain sebagainya. Katanya pada saat kita menjalankan mastering 2 ini kita tidak perlu tambah tab lainnya teman-teman, seperti ini banyak tab seperti ini, tidak boleh, cukup mungkin 2, 3 itu bisa teman-teman. Jadi informasi seputar mastering 2 ini, untuk install mastering 2.0 ini spesifikasi PC, laptop dan lain sebagainya yang direkomendasikan tuh seperti demikian teman-teman. Dan untuk mastering 2 ini sendiri, yaitu mastering 2 ini adalah sebuah alat open source gratis dan terbuka untuk audio mastering otomatis. Inti dari teknologi ini adalah mencocokkan atau matching karakteristik suara dari satu lagu ke lagu lainnya. Dan katanya berikut adalah penjelasan singkat dan detail mengenai poin-poin utamanya. Jadi poin-poin utamanya ini, konsep utamanya ada target dan reference. Jadi sistem ini bekerja dengan membandingkan dua file audio. Jadi dia membandingkan dua file audio, satu file audio yang ditargetkan dan yang satu referensinya teman-teman. Misalkan kita suka sebuah lagu yang kita suka, dia punya mulai dari musiknya, mixing musiknya sampai kepada mix vokalnya teman-teman, itu dijadikan sebagai referensi. Dan dengan aplikasi atau situs mastering 2.0 ini teman-teman, kita bisa menyamakan mixing vokal, bahkan pula mixing musiknya itu kita bisa samakan dengan lagu yang kita mau mixing. Jadi target lagu yang kita punya itu sebagai target dan lagu yang mereka punya sebagai referensi. Jadi seketika dua ini dijalankan, maka target ini akan menyesuaikan dia punya mixing vokal dan juga mixing musiknya sesuai dengan audio yang ada pada referensi. Jadi untuk mixing vokal bahkan pula mixing musik yang ada pada audio target itu akan disamakan dengan audio yang ada pada referensi, musik yang ada pada referensi. Jadi dengan begitu kita tidak perlu mengotak-atik untuk mixing vokal dan musiknya teman-teman, musik beatnya teman-teman. Jadi secara otomatis di mixing sesuai dengan referensi yang kita sudah masukkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi keuntungan utamanya ini gratis sepenuhnya, alternatif gratis untuk layanan berbayar seperti LAN-DR atau e-mastered. Jadi LAN-DR atau e-mastered ini teman-teman, itu juga merupakan mastering ya teman-teman. Kita langsung saja cek teman-teman. LAN-DR. Nah, apa itu LAN-DR teman-teman? Ini juga mastering teman-teman. Jadi teman-teman, dia seperti ini LAN-DR-nya itu. Misalkan coba kita tes masuk ke dalam. Nah, kita mastering saja langsung. Go it. Jadi dia minta kita upload kita punya audio teman-teman, audio atau file yang kita mau mixing teman-teman. Misalkan kita upload yang suara hati, kita lihat ya dia punya proses pengerjaannya seperti apa. Sesudah ini
Setelah itu klik mastering teman-teman. Nah, ini mixing original. Berat di atas tanah sendiri, seolah tamu di rumah yang diberi janji. Seolah tamu di rumah yang diberi janji. Jadi teman-teman, dia ada sedikit perbedaannya teman-teman. Setelah kita master, kita hidupkan masteringnya, dia agak hidup suaranya, suara vokal bahkan pula musiknya dia agak hidup. Tapi kalau originalnya dia agak sedikit buram, bisa Keadilan hanya kata di buku, lalu kemana harus kami mengadu? Jika berat di atas tanah sendiri, ya. Jadi mastering seolah tamu di rumah yang diberi janji. ada sedikit perbedaannya. Jadi kurang lebih dia punya mastering daripada mastering 2.0 ini teman-teman, dia hampir sama dengan ini. Tapi untuk mastering 2.0 ini dia menggunakan referensi. Oke teman-teman, sesudah itu teman-teman, itu seputar pengenalan mastering 2.0 ya teman-teman. Mungkin seperti demikian, tapi dia keuntungan utama yang berikutnya yaitu konsistensi album. Sangat berguna jika Anda punya banyak lagu dalam satu album dan ingin semuanya memiliki volume serta warna suara yang seragam. Jadi di sini kita bisa membuat satu album dengan mastering vokal bahkan pula musik yang sama begitu. Jadi kita tidak perlu mixing musiknya, mixing vokalnya begitu, tidak perlu dari lewat manual capek-capek begitu. Jadi dia langsung sekaligus akan sesuaikan mixing daripada mixing vokal bahkan pula musik yang daripada referensi yang kita telah cantumkan di situsnya teman-teman, situs mastering 2.0-nya teman-teman. Dan di sini untuk keuntungan utamanya yang ketiga itu cepat, mempersingkat waktu pengerjaan mastering bagi pemula atau produser yang butuh hasil instan dengan kualitas profesional. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja kita akan install Dockernya teman-teman. Kita download. Untuk mendownloadnya teman-teman klik di sini teman-teman. Download and install ada ini. Kita download di sini. Kita tunggu proses downloadnya teman-teman. Oke, setelah selesai download teman-teman, kita klik kiri satu kali di sini teman-teman, di open file ini. Nah setelah itu kita akan dikasih sebuah bisa dibilang informasi begitu. Jadi kita klik yes saja teman-teman. Setelah klik yes, dia akan langsung saja berjalan seperti ini. Tapi ada juga yang dia akan tunjukkan konfigurasi untuk mencentang beberapa. Ada 3 opsi yang akan dicentang di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman pilih centang 3 itu terlebih dahulu, lalu oke. Dan dia akan proses seperti ini teman-teman. Ini dia langsung saja masuk ke proses instalasi. Sebelumnya pernah saya coba untuk install terlebih dahulu, jadi dia langsung masuk ke install. Karena sebelumnya saya pernah install lalu uninstall untuk membuat video ini teman-teman, untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman pastikan wifi nya juga ya lumayan lancar lah begitu teman-teman, supaya proses instalasinya tidak lemot-lemot atau lambat-lambat. Kita tunggu saja. Ini dia makan sekitar 5, 6, 7, 8 menit lah begitu, sampai 10 menit kah ya. Jadi teman-teman, kita akan tunggu ini sampai selesai lalu lanjut ke langkah berikutnya. Ini sudah, dan langkah berikutnya jika instalasinya sukses kita akan pilih close teman-teman. Nah setelah selesai seperti ini teman-teman, kita pilih close teman-teman. Kalau teman-teman yang baru install akan timbul di sini close and restart. Jadi teman-teman klik saja close and restart teman-teman, lalu dia akan restart teman-teman. Sudah close teman-teman, kita akan masuk ke yang berikutnya. Use the Docker desktop socket if it didn't start automatically. Kalau dia tidak bisa berjalan secara otomatis, berarti katanya disuruh kita harus memilih Docker yang ada di depan begitu, ada di desktop katanya seperti itu. Jadi saya langsung saja cek di sini Docker di desktop. Kita klik kanan dan run as administrator, kita pilih yes teman-teman. Sesudah pilih yes teman-teman, dia akan seperti ini ya teman-teman.
dan Dockernya terbuka. Kita akan lihat. Berikutnya kita kan sudah di sini. Use the Docker desktop shortcut if it didn't start automatically. Oke, kita sudah buka, kita sudah jalankan Dockernya. Setelah itu, if you get this error, you should enable hardware with virtualization. Nah, untuk mengaktifkan ini teman-teman bisa klik link ini, atau teman-teman bisa klik link yang akan tertera pada informasi yang akan muncul teman-teman. Kita pilih yang ini, open in new. Kita akan coba lihat how to enable visualization on Windows 10. Jadi ini kenapa akan timbul seperti ini, karena dia punya pengaturan di perangkat keras visualisasinya teman-teman. Di sini dia belum ter-enable atau teraktif, dia masih disable atau tidak aktif begitu. Jadi kita perlu mengaktifkan hardware visualisasi kayak ini, perangkat keras visualisasinya, visualisasi perangkat kerasnya teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan ini, klik di sini saja, ada dia tadi kan saya sudah klik di sini, klik kanan lalu open in new tab. Jadi ini dia punya langkah-langkahnya di sini untuk mengaktifkan perangkat keras visualisasinya teman-teman. Dia punya langkah-langkahnya untuk Windows 7 ada, untuk Windows 8 ada. Jadi ini dia punya langkah-langkahnya. Ini kan dalam bahasa Inggris. Jadi untuk kasih dalam bahasa Indonesia, klik kanan di sini lalu kita pilih translate to Indonesia. Setelah pilih translate to Indonesia, kalau tidak ada Indonesia kita akan diberikan ini, jadi translate to di sini kita pilih bahasanya Indonesia. Sudah, ini kita sudah pakai. Jadi pilih Indonesia nanti di sini, cek di sini, dan kalau tidak ada Indonesia di atas ini berarti kita cek ke bawah. Kalau ada berarti kita pilih langsung Indonesian lalu done teman-teman. Setelah itu dia akan diubah ke bahasa Indonesia. Periksa apakah virtualisasi diaktifkan atau dinonaktifkan di PC Anda. Sebelum mengaktifkan virtualisasi, Anda dapat memeriksa apakah itu diaktifkan atau dinonaktifkan melalui Task Manager. Sebelum diaktifkan, kita boleh cek di informasi pengaktifannya, cek di Task Manager teman-teman, katanya di sini. Jadi langsung saja masuk ke Task Manager teman-teman. Cek. Kita klik kanan di sini atau kita cari di sini di menu Start, lalu kita tulis saja di sini Task Manager. Ada nih, Task Manager. Oke, setelah kita masuk ke sini katanya dia suruh pilih, kita pilih tuliskan Task Manager dengan menekan kita sudah masuk ke Task Managernya. Selanjutnya buka tab kinerja. Tab kinerja ini performance ini. Kita cari tab ada ini performance, ini ya performance ini. Performance. Ini kalau di Windows 10 dia bentuknya seperti sebelah ini, tapi saya punya ini Windows 11 jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi saya pilih yang ini di performance. Setelah itu coba yang berikutnya ini. Di sini Anda akan menemukan informasi tentang virtualisasi di PC Anda. Jika tertulis diaktifkan, maka virtualisasi diaktifkan. Namun jika terus dinonaktifkan, maka virtualisasi dimatikan. Di sini lihat ada ini dia punya virtualization enable. Berarti saya punya virtualisasinya itu sudah diaktifkan. Bagi teman-teman yang belum diaktifkan, coba kita cek informasinya ke bawah lagi. Periksa apakah virtualisasi didukung pada CPU Anda. Periksa apakah virtualisasi didukung pada CPU Anda. Kita cek dengan jika CPU di dalam PC Anda memiliki virtualisasi berbentuk perangkat keras, maka PC Anda akan mendukung virtualisasi. Untuk mengetahui apakah PC Anda mendukung virtualisasi, klik salah satu tautan di bawah ini berdasarkan CPU Anda. Jadi teman-teman, CPU saya ini dia AMD Ryzen 7 series 7000 series. Jadi teman-teman, di sini saya pilih yang AMD CPU teman-teman. Jadi untuk cek kita pakai Intel CPU atau AMD CPU itu kita ceknya di sini teman-teman. Kita tulis di kolom pencarian sini, tulis saja RAM lalu pilih view RAM info.
Nah, setelah itu teman-teman, di sini sudah jelas ada nih saya punya prosesor yang saya gunakan AMD Ryzen. Kalau untuk yang Intel berarti dia akan tertulis di sini Intel, terus dia punya generasinya di sini nanti teman-teman. Generasi ketiga, Corel i3, Corel i5, 7 dan lain sebagainya dia tertulis di sini. Tapi saya punya ini dia AMD Ryzen 7 ya teman-teman. Jadi saya pilih yang AMD teman-teman. Ini unduh utilitas deteksi AMDF dengan mengklik di sini. Jadi untuk deteksi AMDV-nya kita punya apa prosesornya, virtualisasi apa yang didukung pada prosesor yang kita gunakan, itu yang kita mau cek untuk deteksi. Klik di sini katanya. Nah, kita klik dan sesudah itu klik kanan pada file zip untuk utilitas dan pilih ekstrak semua. Pilih ekstrak semua. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini dan kita ekstrak teman-teman. Ekstrak all, lalu kita ekstrak. Dan setelah diekstrak ada ini teman-teman. Dia sudah ada di sini. Kita disuruh pilih yang ini teman-teman, yang ini. Nah, kita klik kanan 2 kali, kiri 2 kali. Sesudah klik kiri 2 kali, nah, Anda sekarang katanya di sini dia bilang Anda sekarang akan diberitahu tentang status virtualisasi di PC Anda. Misalnya gambar di bawah ini menunjukkan bahwa PC mendukung virtualisasi tetapi belum diaktifkan. Informasi seperti ini berarti dia belum diaktifkan. Tapi saya punya di sini sudah diaktifkan. Konfigurasi Hyper-V is already running. Jadi dia siap berjalan begitu katanya. Kalau yang ini berarti dia belum siap dijalankan ya. Enable AMD and BIOS. Jadi disuruh mengaktifkan. Teknologi is not enabled in BIOS. Enable AMD and BIOS. Jadi dia suruh aktifkan virtualisasinya di BIOS terlebih dahulu. Tapi di sini saya punya already running, jadi sudah siap dijalankan begitu, sudah berjalan begitu. Jadi saya punya ini sudah diaktifkan di BIOSnya teman-teman. Bagi teman-teman yang muncul seperti ini berarti masuk ke BIOS untuk memeriksa apakah virtualisasi diaktifkan. Ada ini dia langkah-langkahnya teman-teman. Kita ke menu start, lalu ke menu pengaturan setting, lalu pilih update security. Kita ke sini, lalu kita pilih. Sudah di restart, dia akan berjalan seperti ini teman-teman. Dan klik F2 untuk masuk ke BIOS. Langsung saja masuk ke BIOS teman-teman. Dan kita akan mengaktifkannya teman-teman. Pilih advanced mode ini teman-teman. Advanced mode sesuaikan dengan BIOS teman-teman yang terdapat di laptop teman-teman. Setelah itu kita pilih advance. Nah, dari advance ini ada ini SFM mode ini teman-teman. Di sini untuk mengaktifkan virtualisasinya teman-teman. Jadi kita pilih enable di sini. Kita pilih enable, yang tadinya disable pilih enable teman-teman. Setelah enable teman-teman, kita tinggal ini klik F10 save. F10, kalau F10 tidak baik berarti kita untuk tekan F10 ini tidak berfungsi, berarti kita ke save and exit ini. Nah, di sini kita pilih save and exit, lalu oke teman-teman. Nah, sesudah itu teman-teman kita pilih continue. Dan
Setelah itu teman-teman, kita masuk ke Windows Security-nya ya. Kita klik kanan di taskbar setting di sini, taskbar di sini, lalu pilih taskbar setting. Setelah pilih taskbar setting, kita tulis di sini virus teman-teman, virus and transportation setting, dan kita masuk ke manage setting. Nah, kita masuk manage setting untuk memeriksa apakah perintah untuk menjalankan Windows Security-nya sudah aktif kembali atau tidak. Itu yang kita mau cek di sini teman-teman. Kalau sudah aktif kembali berarti teman-teman nonaktifkan untuk sementara waktu selama proses instalasi daripada Docker dan juga mastering 2.0 ini berjalan teman-teman. Jadi setelah dinonaktifkan kita minimize teman-teman, dan kita minimize. Setelah minimize teman-teman, kita akan buka GitHub untuk melanjutkan proses instalasi daripada mastering 2.0-nya teman-teman. Jadi kita buka software browser yang kita inginkan teman-teman. Di sini saya gunakan Microsoft Engine dan saya langsung tambahkan tab baru, dan di sini kita tulis saja GitHub teman-teman. GitHub pakai B bukan pakai P. Hub GitHub seperti yang saya ada tulis ini. Lalu enter teman-teman. Setelah enter teman-teman, kita pilih yang https://github.com. Kita klik kiri satu kali dan kita akan dibawa ke tampilan GitHub-nya, situs GitHub-nya. Setelah masuk ke situs GitHub-nya, kita akan tulis kembali di pencarian sini Matt Herring. Nah, seperti ini yang saya ada tulis ini. Setelah tulis seperti ini teman-teman, kita enter teman-teman. Setelah enter, kita pilih yang pertama seperti tadi, Serge Mastering. Nah, setelah itu kita cek ke bawah sampai di Docker Image, instalasi end user. Nah, ini Docker Image ini. Nah, di sini tadi kan saya gunakan Windows. Saya punya sistem operasi ini dia Windows, jadi saya pilih yang Windows. Tapi teman-teman, bagi teman-teman yang MacOS, Linux seperti tadi, pilih sesuai dengan apa yang teman-teman punya sistem operasi. Saya punya di sini Windows, saya pilih Windows seperti tadi. Setelah itu kita akan lanjutkan proses instalasinya. Tadi itu saya telah buat cara mengaktifkan virtualisasinya teman-teman. Jadi untuk caranya ada di dalam sini, teman-teman bisa cek seperti yang tadi sudah saya lakukan teman-teman. Dan untuk mengaktifkan virtualisasi ini, teman-teman ikuti seperti yang tadi sudah saya buat. Oke teman-teman, berikutnya kita akan, if you get this message you should install WSL 2, klik restart next. Nah, di sini kalau kita menerima informasi seperti ini berarti kita perlu install WSL 2, instalasi is incomplete. Jadi teman-teman, kita langsung saja install WSL 2-nya. Walaupun tadi dia tidak muncul informasi seperti ini, tapi kita akan install WSL 2-nya teman-teman. Supaya ini membantu teman-teman yang jika muncul informasi seperti itu, teman-teman boleh ikuti seperti yang ini. Kita klik link ini ya teman-teman. Dia sedang jalan nih, bukan tidak mau. Karena tadi saya klik 2 kali, jadi dia sedang mendownload 2 file sekaligus. Yang satu saya kasih hapus ya teman-teman. Kita tunggu proses download WSL update-nya teman-teman. Setelah selesai terdownload seperti ini teman-teman, kita klik open file ini, ada open file. Kita klik kiri satu kali di sini, dan ternyata this update only applies to machines with the Windows. Oke, kita pilih oke dan finish teman-teman. Setelah itu teman-teman, di sini just close this to Windows as they appear. Jadi teman-teman, kita disuruh close Docker yang akan aktif. Jadi kita close saja. Apabila Dockernya muncul, teman-teman klik close saja teman-teman, tanda kali yang ada di ujung nanti. Tadi kan saya punya dia tidak muncul seperti ini, dua informasi ini. Jadi saya punya tadi dari sini langsung diarahkan ke sini. Jadi tadi sudah saya close teman-teman. Jika dia tidak terbuka otomatis seperti ini, berarti kita disuruh buka Dockernya terlebih dahulu. Kita disuruh buka Dockernya terlebih dahulu. Setelah buka Docker, nah dia akan terbuka seperti ini dan kita pilih close. Nah, setelah close, kita pilih CMD teman-teman. Kita pilih logo Windows atau logo star yang ada pada keyboard ya teman-teman. Kita pilih logo star yang ada pada keyboard. Star terus tambah R teman-teman. Star, tekan starnya terus lalu klik R. Nah, dia akan muncul run teman-teman. Kalau tidak, teman-teman cari di kolom pencarian sini, tulis saja run teman-teman, run. Nah, ada nih run. Kita klik kiri satu kali dan dia akan terbuka. Dan di sini kita tulis CMD teman-teman. Di sini kita tulis CMD lalu oke teman-teman. Setelah klik oke teman-teman, di sini kita akan kopas teman-teman. Kopas langkah berikutnya seperti apa? Copy and paste this comment in
the command prompt then press enter. Jadi teman-teman, kita copy ini terus paste ke command prompt yang barusan kita bukain teman-teman. Jadi untuk copy ini kita klik tanda kotak 2 yang ada di sini, kita klik di sini dan dia akan langsung mengcopy tulisan yang ada ini. Dia mengcopy dan di sini kita tinggal klik kanan satu kali. Nah, setelah klik kanan satu kali kita klik enter pada keyboard. Nah, kenapa dia error ini teman-teman? Error response from Daemon Docker. Kita jalankan Dockernya teman-teman. Nah, kita jalankan. Dan sesudah itu kita butuh WSL-nya. Jadi kita copy ini WSL update, copy ini lalu kita paste di PowerShell-nya teman-teman. PowerShell ada nih. Tulis saja Windows PowerShell. Kita run as administrator. Nah, kita run as administrator, setelah itu yes dan kita paste di sini teman-teman. Kita tindih Ctrl tahan lalu klik V, itu paste atau tempel. Setelah paste di sini kita enter teman-teman. Dan kita tunggu proses instalasi WSL-nya teman-teman, karena Docker dia butuh WSL. Baru 15%, jadi untuk install WSL ini cukup lama juga ya teman-teman. Kita akan menunggu sampai selesai teman-teman. Setelah itu baru kita akan lanjutkan ke step ke-8 ini teman-teman. Untuk lihat tulisan ini dalam bahasa Indonesia berarti klik kanan di sini dan pilih translate to Indonesia. Nah, salin dan tempel perintah ini ke command prompt, ada ini dia sudah berubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Lumayan lama ya teman-teman, kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai seperti ini, kita buka kembali Docker, kita matikan dan kita buka kembali Dockernya teman-teman. Kita klik try again. Kita tunggu start the Docker engine. Ini lumayan lama ya teman-teman. Kita tunggu hingga selesai. Jadi kita tunggu saja sampai selesai seperti ini teman-teman. Ini sekarang sudah selesai dan kita minimize. Selanjutnya kita copy ini dan kita paste di sini. Enter. Nah, unable to find. Kita tunggu proses ini, proses pendownloadan ini teman-teman. Ini juga lumayan makan beberapa menit ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja teman-teman sampai selesai. Setelah selesai teman-teman, kita buka Docker teman-teman. Kita buka Docker kembali dan di sini kita bisa lihat di containers ini teman-teman. Containers ini, containers. Terus kita tinggal klik ini saja teman-teman. Localhost 8360. Klik ini dan setelah terbuka seperti ini teman-teman, ini Machering 2.0-nya. Ini open source ya, audio matching and mastering teman-teman. Jadi untuk targetnya, audio targetnya dimasukkan di sini dan untuk referensinya dimasukkan di sini teman-teman. Di sini saya punya audio targetnya. Tinggal klik di sini satu kali, klik kiri ya teman-teman. Setelah itu untuk targetnya saya punya ada di musik sini, ini suara dari timur, dan untuk referensinya saya pakai lagunya Justin Aldrian yang ini. Sing ada kabar Justin Aldrian. Karena saya senang dia punya mixing musik sampai ke mixing vokalnya, jadi saya pakai yang ini. Jadi kembali kepada teman-teman juga, teman-teman mau pilih referensinya dari mana teman-teman. Jadi saya akan ambil ambil bukan, tapi software Machering 2 ini dia akan menyamakan mixingnya sesuai dengan ini, mixing yang daripada lagunya Justin Aldrian ini teman-teman. Jadi yang ini. Selama sing ada kabar. Jadi dia punya lagu ini memang pas, mixingnya enak sekali, jadi saya pakai ini teman-teman. Jadikan audionya Justin Aldrin ini sebagai referensi teman-teman. Jadi saya langsung ambil referensinya, download sini dan cek ke bawah, ada nih Justin Aldrin teman-teman. Dan dia akan langsung otomatis samakan mixingnya teman-teman, mulai dari audio sampai ke musik teman-teman. Jadi kita akan tunggu dan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Ini originalnya seperti ini teman-teman. Klik original sini lalu kita coba.
siapa yang benar-benar rasakan langkah berat dia. Ya, ini originalnya teman-teman, tapi ini yang sudah di mixing, disesuaikan dengan mixing dari audio atau lagunya Justin Aldrin teman-teman. Tinggal klik maceret kapan ya, pokoknya ini sudah kita jalankan. Atas tanah sendiri, seolah tamu di rumah yang diberi janji. Jadi dia benar-benar menyamakan dia punya mixing daripada audio bahkan pula musiknya ya. Kalau ini dia agak ribut. Agak ribut bukan, tapi ya beda begitu. Tapi ini dia sesuaikan dengan mixing daripada vokalnya Justin Aldrin bahkan pula musiknya. Jadi Tapi siapa yang benar-benar rasakan langkah berat di atas tanah sendiri. Jadi ini dia bassnya kentara dan enak untuk didengar. Ini agak kurang, tapi yang ini ya is the best. Mana-mana sesuaikan dengan keinginan teman-teman saja untuk mixing daripada vokal audio bahkan pula musiknya teman-teman. Jadi setelah mixing seperti ini teman-teman, kita tinggal download. Downloadnya di sini ada 16 bit, ada juga 24 bit. Jadi kita pilih salah satunya teman-teman. Saya coba akan pilih yang 24 bit teman-teman. Pilih 24 bit dan langsung kita cek di download. Nah, ini sudah ada teman-teman. Dia sudah ada di sini. Kita tinggal coba dengar. Mereka bilang ini pembangunan, tapi siapa yang benar-benar rasakan. Oke teman-teman, tutorial kali ini sampai di sini dan saya ucap banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube ini, dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata dalam proses penyampaian penjelasan mulai dari awal sampai akhir ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan tutorial kali ini sampai di sini. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa aktifkan kembali Windows Security yang tadi sudah dinonaktifkan saat mau mulai proses penginstalannya teman-teman. Kita akan aktifkan kembali teman-teman. Pilih security Windows Security yang tadi kita sudah minimize dan kita aktifkan kembali teman-teman. Setelah aktif seperti ini teman-teman, kita tinggal close dan selesai teman-teman. Thank you for watching and God bless. See you next time.